Elisa Fania Arianti. Video ini saya buat untuk melengkapi tugas akhir semester mata kuliah manajemen konstruksi bangunan laut. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hal. Yang pertama adalah beban lingkungan. Beban lingkungan, bagaimana sih penentuan parameter beban lingkungan itu? Ada beberapa tahap. Yang pertama tahap FFD, itu Front End Engineering Design, dan juga ada studi meteosean atau meteorologi dan oceanografi. Ada juga produk studi meteosean dengan datanya data gelombang, data angin, dan data arus, bisa dalam jangka waktu yang panjang dan jangka waktu yang pendek. Ada juga data parameter saya akan menjelaskan sebelumnya parameter beban lingkungan, yaitu ada kondisi normal untuk kriteria SLS, serviceability limit state, dan beban lingkungan kondisi ekstrim atau normal, yaitu untuk kriteria ALS accidental limit state dan ULS ultimate limit state. Dan juga ada distribusi jangka panjang, yaitu untuk kriteria FLS, yaitu fatigue limit state, dan juga prediksi operabilitas platformnya. Dan juga ada data parameter gelombang. Data parameter gelombang yaitu biasanya tinggi gelombang signifikan beserta periode dan arahnya. Ada juga kecepatan arus dan arahnya itu pada beberapa kedalaman sepanjang profil alurnya atau water column-nya. Dan juga ada kecepatan angin dan arahnya. Ada water level-nya. Ada elevasi jaket dan topset. Bagaimana sih menentukan elevasi yang harus diketahui dalam mendesain elevasi jaket? Yaitu kita harus mengetahui tinggi muka air rata-rata atau MSL-nya. Dan juga kita harus mengetahui pasang tertinggi dan pasang terendahnya. Dimana ketika ada pasang tertinggi dan pasang terendah itu pasti memiliki jarak. Jaraknya itu biasa kita kenal dengan nama tidal range. Dan juga ada puncak gelombang tertinggi, dan ada juga lembah gelombang yang maksimum, di mana jarak antara puncak gelombang tertinggi dan lembah gelombang maksimum itu biasa kita kenal dengan nama splash zone. Dan juga ada beban arus. Beban arus ini kita kenal dengan ada dua metode, yaitu metode shear dengan slab, di mana untuk menghitung sebelum menghitung dengan shear dan slab itu kita harus tahu dulu cara menghitung gaya arus persatuan panjang, di mana biasanya dengan menggunakan gaya gerak. Gaya geraknya adalah biasanya 1/2 rho dikali CD dikali P pangkat 2, di mana biasanya rho itu untuk massa jenis airnya, dan CD-nya koefisien drag-nya, V pangkat 2 itu untuk kecepatan arusnya, dan juga D itu diameter luar jaketnya. Untuk menghitung gaya-gaya akan ditambahkan dengan gaya gelombang dan gaya angin. Biasanya itu akan menghasilkan maksimum best overturning moment. Setelah itu kita codes dan rules-nya, di mana engineer itu bekerja berdasarkan codes dengan rules. Sedangkan arti dari atau definisi dari codes dengan rules itu adalah dokumen yang memberikan gambaran, petunjuk, dan peraturan dalam merancang produk teknik. Dan biasanya ada juga tujuan dari codes dan rules. Tujuannya itu untuk menetapkan level keamanan struktur bangunan lepas pantai sesuai dengan peruntukannya, dan juga membuat standarisasi di semua fasilitas, sehingga satu lapangan migas dengan lapangan migas yang lain itu memiliki kualitas yang sama, dan juga membuat proses engineering menjadi lebih efisien. Ada topset desainnya itu biasanya ada drilling, producing, storage, material handling, dan living quarter. Wellhead platform atau drillingnya itu leg-nya 3-4 dengan better atau non better. Ada juga deck levelnya 1-2. Ada mainly
konsistnya dari 2 sampai 30 caisson untuk konduktornya, dan juga mainly assist-nya BCA for drilling purpose-nya. Dan juga ada production platformnya, itu leg-nya 4 sampai 8 diameter. Ada juga deck-nya 2 sampai 4 deck. Ada consist of production-nya, fasilitas connect to wellhead platform by pipeline or bridge platformnya. Dan juga ada several platformnya have their own derrick for drilling. Dan juga ada accommodation atau living quarter atau juga hotel. Itu biasanya untuk rumah personalnya yang berada di tengah laut. Biasanya memiliki 4 sampai 8 leg dengan better atau non better. Dan juga ada providing logistiknya untuk personelnya, itu radio, telekomunikasi, internet, entertainment, helideck, hotel, dan kantin. Dan juga ada support platformnya, biasanya small, insignificant. Ada juga leg-nya, caissons-nya, or 3 legs with better or non-better. Dan juga biasanya contohnya itu flare, bridge, junction, mechanical storage. Dan juga ada apa sih persamaan dari mereka ini, dari wellhead platformnya atau drilling, production, accommodation, support. Biasanya itu topside deck-nya, equipment based on the function-nya. Dan juga ada walkway-nya, ada persamaannya, juga ada safety equipment. Biasanya dalam topside struktural komponennya itu memiliki beberapa komponen penting. Yang pertama ada girder, bracing, crown connection, beam, plate, dan kolom. Girder dan beam itu merupakan struktur yang paling utama dalam struktural komponennya. Dan juga ada bracing itu supaya tidak fungsi bracing itu supaya tidak terjadinya lendutan dalam struktural komponen. Dan juga ada plate. Plate itu fungsinya untuk mendistribusikan beban ke beam dan ke girder. Dan ada juga kolom, yaitu untuk menahan beban kompresi. Sekian video yang saya dapat yang bisa saya buat. Saya ucapkan terima kasih.